KPK menetapkan Bupati Ade Kuswara dan ayahnya Haji M. Kunang sebagai tersangka dari korupsi proyek Ijon. Waduh, ini Bekasi kawan. Gimana ini warga Bekasi? Gulung kali ya? Aduh, segala korupsi pula. Selamat datang kembali di channel Argumen. Sekarang kita akan bahas yang ya, aduh, ini warga Bekasi sih malu ya punya bupati belum juga setahun gitu atau tepat setahun nih dari dilantiknya beliau sudah terkena kasus korupsi. Aduh, dan kini kita akan menjelaskan bagaimana caranya mereka korupsi dalam hal ini. Nah, sebelum itu informasinya KPK bilang kalau semisal korupsi ini senilai 9,5 miliar kawan-kawan. Jadi setelah 9,5 miliar ini terungkap gitu ya, aliran dana ini masuk ke Pak Ade Kuswara dan Pak Kunang selaku ayahnya dari Pak Ade Kuswara ini. Nah, gimana caranya mereka bisa menerima aliran dana tersebut? Jadi ada proyek yang diterima dari swasta, yaitu kalau disebutkan ya di sini namanya Sarjan gitu di internet ya, namanya Sarjan. Nah, Sarjan ini menawarkan proyek kepada Pak Ade Kuswara begitu. Nah, setelah ditawarkan gitu kan, disepakatilah, diterimalah proyek tersebut. Nah, untuk setelah diterimanya tersebut, nilai-nilai yang 9,5 miliar itu dibagi secara 4 babak gitu kawan. Jadi 4 babak tuh di transfer pertama, transfer kedua, ketiga, keempat, bukan transfer sih kayak diserahkan gitu ya, karena nggak mungkin transfernya pasti cash harusnya. Cash pertama, cash kedua, cash ketiga, cash empat, barulah akhirnya tercium gitu oleh masyarakat dan masyarakat mengadukan kepada KPK begitu. Nah, KPK setelah mengetahui informasi ini langsung melakukan OTT, operasi tangkap tangan ke kediaman dari Pak Ade Koswara dan Pak Kunang gitu. Akhirnya mereka ditetapkanlah sekarang dari Project Ijon ini yang bersama Sarjan. Nah, apakah arti dari Project Ijon kalian sudah tahu? Nah, kita kasih tahu dulu nih biar kita sama-sama ngerti ya apa yang kita bahas sekarang ini. Project Ijon itu adalah project yang dimana projectnya belum dijalankan tapi imbalan sudah diminta sebelum kesepakatan itu berjalan. Jadi semisal nih kawan ya, semisal saya, nauzubillah min dzalik, tapi saya nih misal, saya punya kuasa gitu ya, punya wewenang, punya jabatan, terus ada yang nawarin proyek ke saya gitu kan. Nah, ketika ditawari proyek ini tuh akan dijalankan di tahun depan gitu. Terus saya sebelum pada proyek itu berjalan, saya udah minta duluan gitu. Oke, saya terima nih proyeknya. Tapi saya minta imbalan duluan deh. Ibaratnya kayak DP gitu ya. Nah, ini di akhir aja udah salah gitu ya. Korupsi di akhir aja udah salah, apalagi proyek ijon kayak gini nih. Korupsi ijon seperti ini. Proyeknya aja belum jalan, kawan. Udah minta imbalan gitu kan. Saya minta 200 juta deh, atau saya minta 500 juta gitu. Atau saya minta 1 M. Nah, itu proyeknya belum jalan tapi uang sudah diberi gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Ade Kuswara, Pak Kunang bersama Sarjan ini. Sarjan itu selaku pemberi uang tersebut gitu ya. Dan Pak Ade Kuswara dan Pak Kunang ini adalah sebagai penerima begitu. Nah, mungkin kawan-kawan bisa ada di pikiran kalian gitu ya, bertanya-tanya gitu. Kok bisa gitu? Ini ayah dan anak gitu atau ayah dan ayah gitu ya, karena ini kedua-duanya udah punya anak nih. Ayah dan anak itu sama-sama kerjasama untuk mendapatkan hasil korupsi dari ijon seperti ini. Kok bisa begitu? Ya bisa kawan, ini kan namanya juga manusia ya. Namanya manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari ya nafsu gitu kan, ingin haus, serakah, rakus. Itu memang manusia. Tapi yang ini tidak bisa diwajarkan kenapa? Karena harus sadar gitu ya bahwa kalian itu pejabat yang diberikan tanggung jawab, juga digaji oleh pajak rakyat, oleh rakyat juga. Harusnya kalian bekerja untuk rakyat kembali gitu. Bukan malah ngambil keuntungan untuk perut pribadi. Itu salahnya. Dan itu jelas fatalnya di sini kawan.
bapaknya gitu kan, bapaknya dari Pak Ade Kuswara ini mungkin kalian juga kayak udah kakek-kakek gitu kan, kayak udah tua banget juga masih nggak ada yang mandang umur kawan. Korupsi itu tidak mandang umur. Selagi dia masih matanya melotot kepada yang merah-merah ini gitu kan, apalagi banyak, itu masih bisa terjadi kawan. Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Kunang sehingga dirinya pun ikut terseret gitu dalam kasus anaknya yang Bupati Ade Kuswara ini. Jadi kalau dalam kronologisnya dia bilang si KPK ini mengetahui bahwa Pak Kunang itu adalah perantara dari korupsi Project Ijon ini. Gimana perantaranya? Jadi kalau semisal tadi kita udah kronologiskan gitu, kita udah analogiskan begitu kejadiannya. Nah, Pak Kunang ini adalah pihak perantara yang dimana dia juga minta imbalannya. Jadi selain Bupati Ade Kuswara ini yang minta, Pak Kunang pun minta gitu. Kadang-kadang dia minta tanpa sepengetahuan dari Ade Kuswara ini nih. Jadi tanpa sepengetahuan anaknya. Jadi dia minta lagi. Jadi imbalannya kayak 2 kali gitu. Nah, kenapa si sarjan ini masih memberi? Karena ya ada di pikiran sarjan mungkin gini ya. Mungkin kalau kita dapat bapaknya gitu kan, anaknya juga setuju gitu kira-kira. Jadi ibarat nyelam tapi sambil minum air gitu kawan. Jadi kalau semisal yang Pak Kun yang kita kasih, ya tolong amanin lah gitu buat Pak Ade Kuswara juga untuk setuju. Nah, kira-kira gitu. Sampai akhirnya dicacah 4 tadi gitu kan. Nah, setelah dicacah sampai 4 kayak gitu, akhirnya tertangkaplah oleh KPK OTT ini gitu kan, operasi tangkap tangan ini. Kalau dari sisi hukumnya dilihat nih ya kawan, ini dilihat dari sisi hukumnya itu kena di pasal 12, pasal 11, pasal 55 juga, tapi saya mau menyebutkan pasal 12 dan pasal 11 aja ya di sini ya. UU Tipikor nih. Jadi kalau dalam pasal 12 dan pasal 11-nya itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Itu di huruf A. Di huruf B-nya, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, di pasal 11-nya, itu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Nah, dari kedua pasal ini dan huruf-huruf A atau B itu rata-rata hukumannya itu paling lama seumur hidup gitu kan, paling lama seumur hidup atau 20 tahun atau paling singkatnya 4 tahun. Jadi kalau semisal mereka terjerat paling lama, itu yang tadinya kakek-kakek itu udah cicit kayaknya ya, itu jadi cicit gitu, udah buyut maksudnya gitu, udah punya cicit. Nah, yang bapak-bapak itu udah punya kakek gitu, udah jadi kakek, udah punya cucu gitu kalau terjerat yang paling lama. Jadi kawan-kawan, ini pesan dari saya gitu ya untuk seluruh penonton argumen ini. Kalian semoga nih ya, kalian bisa lebih melek gitu ya terhadap hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena korupsi itu tidak melihat umur, korupsi itu tidak melihat jabatan, korupsi itu tidak melihat waktu setelah baru dilantik berapa lama gitu. Karena di sini komplit gitu. Umurnya ada yang tua ada gitu kan. Terus jabatannya setinggi apa atau serendah apa. Ini jabatannya bupati tinggi, jabatannya kades bapaknya kan enggak terlalu tinggi tapi ya tetap kena gitu. Terus juga perihal waktu baru dilantik setahun gitu. Udah kena juga. Semoga kedepannya gitu kan. Kalau memang banyak hal seperti ini, semoga banyak juga yang ditangkap oleh KPK. Kita dukung KPK untuk bisa menangkap para koruptor seperti ini. Karena koruptor yang seperti ini nih belum apa-apa, proyeknya belum dijalankan, imbalan sudah pengen diterima. Itu yang sangat fatal kawan-kawan. Sekian dari kami. Jangan lupa like dan komen, subscribe juga ya kawan-kawan, karena di argumen setiap peristiwa, setiap isu selalu punya sisi yang layak untuk diperdebatkan. Salam argumen.